Terima kasih Pak Joko dan sahabat-sahabat ATLM di seluruh Nusantara. Kami izin share screen, kami mengucapkan salam kepada teman-teman di seluruh Indonesia yang saat ini bertugas ataupun saat ini sedang ada di ruang perawatan, di rumah sakit ataupun di tempat isolasi. Kami tentunya turut berempati dengan teman-teman di seluruh Indonesia yang saat ini menjadi garda terdepan dalam menghadapi masa pandemik COVID-19 di Indonesia pada saat ini. Juga demikian juga dengan teman-teman Pranata Laboratorium ya ATLM di berbagai bagian dunia yang lain. Tentunya kita bersama-sama dengan tenaga kesehatan lainnya berharap berupaya dan berdoa untuk dapat mengatasi pandemi ini dan pandemi ini bisa kita hadapi dan cepat berlalu. Baik teman-teman, sobat webinar yang ke-8 pada saat ini membahas mengenai roadmap jabatan fungsional profesi ATLM. Kami nanti akan menyampaikan beberapa hal, mudah-mudahan kita dapat mencermatinya dan nanti dapat berdiskusi bersama-sama melihat perkembangan dari jabatan fungsional ATLM ini. Baik. Berikut, apakah sudah tampak di layar Bapak Ibu? Ya, berikut ini moto kami, menjadi jalan dan menjadi jembatan. Semoga nanti bisa menjadi jalan dan jembatan bagi Bapak Ibu semua, ya, terutama dalam pengembangan karirnya. Baik teman-teman ATLM di seluruh Indonesia, karena pada hari ini kita membahas mengenai jabatan fungsional, kami terangkan di sini jabatan fungsional itu merupakan salah satu dari 3 jabatan di ASN. Jadi setiap ASN, aparatur sipil negara, baik PNS ataupun P3K, menurut Undang-Undang 5 tahun 2014, itu harus diangkat ke dalam jabatan. Ya, apakah nanti jabatan fungsional, apakah jabatan administrasi, ataupun bahkan ke jabatan pimpinan tinggi. Untuk jabatan fungsional sendiri, itu terdiri dari 2 kategori, yaitu kategori keterampilan dan kategori keahlian. Nah, kalau kita lihat, Bapak Ibu, teman-teman semua, ya, jabatan fungsional ini menurut PP 17 tahun 2020 tentang perubahan dari PP 11 tahun 2017 mengenai manajemen PNS, disebutkan di regulasi tersebut jabatan fungsional berkedudukan dan bertanggung jawab langsung kepada pejabat pimpinan tinggi madya, pejabat pimpinan tinggi pratama, juga kepada pejabat administrator maupun pejabat pengawas. Tentunya berdasarkan jenjang jabatannya masing-masing. Ya. Juga dia memiliki tugas memberikan pelayanan tugas fungsional yang berdasarkan pada keahlian dan keterampilan tertentu dan merupakan jabatan karir bagi PNS. Ya. Dan saat ini pekerjaan-pekerjaannya itu berdasarkan basis output. Jadi teman-teman yang saat ini sudah menduduki jabatan fungsional, tentunya ini sudah menjadi pilihan karir yang terbaik bagi teman-teman kami harapkan. Ya. Tapi tidak tertutup kemungkinan teman-teman itu dapat beralih jabatan misalkan ke jabatan lainnya, yaitu jabatan administrasi atau bahkan jabatan pimpinan tinggi. Saat ini teman-teman di seluruh Indonesia ya, ada 374.239 pejabat fungsional kesehatan. Kalau kita lihat khusus Pranata Laboratorium Kesehatan, ya, teman-teman ATLM sekarang dalam proses revisi ya, JF Pranata Laboratorium Kesehatan ini menjadi JF ATLM. Saat ini kalau kita lihat yang menduduki jabatan Pranata Laboratorium Kesehatan adalah 13.419. Ini tentunya tersebar di seluruh Indonesia, baik di rumah sakit, ya, berbagai kelas rumah sakit, baik kelas A, kelas B, kelas C, kelas D, rumah sakit umum, rumah sakit khusus, bahkan mungkin ada yang di laboratorium kesehatan daerah, ya, Balai Besar Laboratorium Kesehatan, BBLK, ataupun puskesmas. Ya, kita melihat ada teman-teman kita ATLM di berbagai instansi pengguna tersebut. Teman-teman yang kami hormati, tentunya pejabat fungsional tadi, ya, ketika dia sudah diangkat ke dalam jabatannya, memiliki kewajiban-kewajiban. Kewajibannya itu melaksanakan tugas pokoknya sebagai pejabat fungsional, ya,
itu sudah ada di Permenpan mengenai jabatan fungsionalnya, di mana untuk peranata laboratorium kesehatan tadi seperti disampaikan oleh Bapak Ketua Umum Pak Telki di saat pembukaan itu diatur melalui Permenpan nomor 8 tahun 2006 ya. Di sana ada tugas-tugas pokok seorang peranata labkes itu apa saja, baik di kategori keterampilan maupun di kategori keahlian. Kemudian tugas-tugas pokok yang sudah dikerjakan tersebut, ya, misalkan memeriksa sediaan, ya, berupa darah, cairan ataupun yang lain gitu ya, itu tentu dicatat dan diinventarisir ya Bapak Ibu sekalian. Kemudian bukti-bukti fisik yang dikumpulkan juga tentu Bapak Ibu selain tugas-tugas tersebut karena sebagai PNS ya di instansinya tentu mengikuti ketentuan-ketentuan lainnya yang diperintahkan oleh organisasi. Itulah kewajiban dari teman-teman. Nah, kemudian Bapak Ibu teman-teman ATLM di seluruh Indonesia untuk mengetahui secara jelas apa saja tugasnya, terus bagaimana nanti kewajibannya, apa saja haknya gitu ya. Apa ketentuan-ketentuan yang perlu diikuti untuk mengembangkan karirnya, karena teman-teman tentunya berharap jabatan fungsional ini menjadi pilihan karir yang baik, yang menarik buat teman-teman. Seandainya teman-teman masuk di golongan 2C di kategori keterampilan, tentu berharap ada kenaikan karir ya, dari 2C ke 2D, ke 3A, ke 3B, ke 3C, ke 3D, bahkan dapat beralih ke kategori keahlian ya, untuk bisa mencapai golongan 4 ya. Nah ini tentunya hal-hal tersebut, perjalanan karir tersebut dapat Bapak Ibu dapatkan gitu ya, dapat Bapak Ibu tempuh apabila Bapak Ibu sekalian, teman-teman Sobat ATLM sekalian, itu memahami regulasinya. Regulasi terkait Jafung ini. Itu diatur di Permenpannya, juga ada petunjuk pelaksanaan ya dari Permenpan tersebut yang diatur dalam Peraturan Kepala BKN. Kita lihat di sini nomor 611 tahun 2006. Juga ada petunjuk teknisnya, ya petunjuk teknisnya yang diatur dalam suatu Permenkes. Kalau kita lihat di sini untuk peranata labkes nomor 413 tahun 2017. Kemudian kita sobat-sobat ATLM juga perlu tahu siapa yang membina ATLM ini ya, peranata labkes. Kalau kita lihat di PMK 60 tahun 2016 tentang pembinaan jabatan fungsional kesehatan dan jabatan fungsional non-kesehatan di lingkungan Kementerian Kesehatan, ada Direktorat Fasyankes, Direktorat Fasilitas Pelayanan Kesehatan, yang menjadi unit pembina dari Jafung peranata labkes ini. Ya. Tentu ini nanti ada 30 jenis jabatan fungsional kesehatan, ada masing-masing direktorat yang membinanya, dan ini semua dikoordinasikan oleh pusat yang membidangi pengembangan jabatan fungsional kesehatan. Sobat-sobat ATLM, ya, di slide ini, di tampilan slide saat ini kami menggambarkan alur ya atau bagan ya, bagaimana seorang pejabat fungsional itu saat dia masih direncanakan, jadi dia belum diangkat, itu masih direncanakan, kemudian diangkat, dan setelah diangkat dia bekerja, dan kita harapkan dapat berkembang karirnya. Ya. Itu tergambar dari slide nomor 10 ini ya, di slide halaman 10 ini. Jadi di bagian ini kita membaginya menjadi 3 bagian, yaitu perencanaan, kemudian di bagian tengah ini adalah bagian pengangkatan dan dia bekerja, kemudian di bagian yang paling kanan ini bagian pengembangan. Ya. Jadi dibagi melalui 3 bagian ini, 3 tahapan ini, yaitu perencanaan, pengangkatan, dan pengembangan. Di perencanaan, ya, hal yang menjadi pokok outputnya adalah adanya formasi yang telah ditetapkan. Ya. Jadi formasi ini ditetapkan oleh yang namanya pejabat pembina kepegawaian. Pejabat pembina kepegawaian itu ditetapkan oleh Undang-Undang 5 tahun 2014, ya, mulai dari menteri yang memimpin kementerian. Ya. Jadi misalkan teman-teman bekerja di rumah sakit milik kementerian, ya, rumah sakit Cipto Mangunkusumo misalkan. Itu PPK-nya adalah Menteri Kesehatan. Jadi PPK dari teman-teman bukan di RUT RSCM, tapi adalah Menteri Kesehatan. Atau teman-teman ada yang bekerja di RSPAD Gatot Subroto. Jadi nanti PPK dari teman-teman yang bekerja di RSPAD Gatot Subroto adalah
Menteri Pertahanan. Ya. Karena TNI, semua rumah sakit TNI, itu PPK-nya adalah Menteri Pertahanan. Kemudian teman-teman juga ada yang bekerja di provinsi ataupun di kabupaten kota. Contoh di Rumah Sakit Umum Margono, ya, itu milik Pemprov Jawa Tengah. Jadi teman-teman yang bekerja di Rumah Sakit Umum Margono itu, di Purwokerto itu, PPK-nya adalah Gubernur Jawa Tengah, Pak Ganjar. Atau teman-teman ada yang bekerja di rumah sakit milik kabupaten, contohnya Rumah Sakit Selebesolu, ya, yang ada di kabupaten, di kabupaten tentunya nanti yang menjadi PPK dari teman-teman di Rumah Sakit Selebesolu itu adalah bupatinya, ya. Jadi nanti seperti itu Bapak Ibu. Formasi yang tadi sudah ditetapkan oleh PPK ini, ya, tentu sebelum ditetapkan oleh PPK harus disusun. Jadi formasinya disusun itu berdasarkan yang namanya analisis jabatan dan analisis beban kerja. Nah, jadi yang menyusunnya siapa? Yang menyusunnya adalah teman-teman kepegawaian, teman-teman tata usaha, yang tentunya teman-teman ini tidak dapat bekerja sendiri tanpa informasi dan bantuan dari teman-teman para pejabat fungsional. Ya. Mengapa formasi ini penting ya untuk teman-teman ketahui? Karena saat ini Bapak Ibu dengan adanya Undang-Undang 5 tahun 2014 tentang ASN, disebutkan di sana di pasal 56, setiap instansi pemerintah wajib menyusun kebutuhan ASN-nya. Jadi formasinya harus disusun oleh setiap instansi pemerintah, baik itu puskesmas, baik itu rumah sakit, baik itu laboratorium kesehatan milik pemerintah, harus menyusun formasi. Dan itu harus ditetapkan oleh PPK-nya, dan nanti mendapatkan persetujuan dari Menpan berdasarkan rekomendasi dari instansi pembina. Formasi ini penting Bapak Ibu untuk dapat diangkat ya ke dalam jabatan. Jadi bila tidak ada formasi yang disusun, tidak ada pejabat fungsional kesehatan yang diangkat. No formasi, no SK, ya Bapak Ibu. Kemudian formasi ini juga nanti menjadi salah satu persyaratan untuk seseorang naik jenjang jabatan. Ya. Jadi apabila tidak ada formasi ini juga, gitu ya, berarti tidak ada yang naik jabatannya. Jadi dari yang pertama tidak bisa naik ke muda bila tidak ada formasi muda. Dari jenjang muda tidak bisa naik ke jenjang madya apabila tidak ada formasi untuk jenjang madya. Jadi begitu pentingnya formasi ini, baik untuk diangkat dan untuk mengembangkan karir seorang jabatan fungsional. Kemudian setelah formasi ini ada, gitu Bapak Ibu, kemudian teman-teman ini akan direkrut nanti. Ada yang melalui pengangkatan pertama, berarti kita akan mendapatkan usulan misalkan dari kabupaten, dari provinsi, mengusulkan untuk rekrutmen CPNS gitu ya. Jadi ada yang diangkat melalui pengangkatan pertama di sini. Ya. Dari pengangkatan pertama ini ya, tentunya dia ketika dia sudah lolos seleksi CPNS gitu ya. Dia diangkat menjadi CPNS, ditetapkan menjadi CPNS setelah 1 tahun paling cepat gitu. Ditingkatkan status kepegawaiannya menjadi PNS. Kemudian setelah 1 tahun PNS dapat diangkat ke dalam jabatan fungsional. Ya. Kemudian ketika dia diangkat menjadi jabatan fungsional, dia akan bekerja ya sesuai Permenpan yang tadi. Ada butir-butir kegiatan yang dia kerjakan baik di kategori keterampilan maupun di kategori keahlian. Ya. Dia sudah ada pekerjaan-pekerjaannya dengan jelas disampaikan di sana. Ketika dia bekerja, Bapak Ibu, tentunya dia akan dinilai angka kreditnya. Ya. Juga akan dinilai SKP-nya, bahkan ya dalam pekerjaan yang tentu dia perlu tetap mempertahankan kompetensinya atau bahkan mengembangkan kompetensinya yang dapat dilakukan melalui pendidikan formal, yaitu melalui tugas belajar atau izin belajar, atau nanti melalui pelatihan. Pelatihan saat ini sangat bervariasi Bapak Ibu, bisa melalui BIMTEK, bisa melalui e-learning. Seperti saat ini misalkan kita melakukan webinar, itu salah satu upaya pengembangan kompetensi dari teman-teman. Kemudian teman-teman sekalian, ya, setelah teman-teman diangkat ke dalam jabatan, tentunya berharap teman-teman itu dapat karirnya meningkat. Ya. Pengembangan karir teman-teman sebagai jabatan fungsional itu ditetapkan ya berdasarkan yang paling kanan ini, ya, kualifikasi, kompetensi, penilaian kinerja, dan kebutuhan organisasi. Ya. Ini ada
slide yang kami tarik dari slide sebelumnya, ya, untuk penguatan di pengembangan karir. Jadi teman-teman perlu mengetahui apa yang namanya kualifikasi di sini tadi dapat ditempuh melalui pendidikan formal. Ya. Jadi yang perlu Bapak Ibu ketahui untuk pendidikan formal ini adalah pastikan teman-teman ya, menempuh pendidikan lanjutan yang berdasarkan salah satu dari dua hal ini, yaitu tugas belajar atau izin belajar. Ya. Tolong dipastikan nanti Bapak Ibu tugas belajar atau izin belajar. Jangan menempuh pendidikan lanjutan tanpa salah satu dari ketentuan itu. Ya. Karena nanti Bapak Ibu bisa tidak diakui nanti pendidikan lanjutannya. Kemudian yang kedua untuk pengembangan karir adalah kompetensi. Jadi teman-teman tadi memang perlu mempertahankan kompetensinya, bahkan mengembangkan kompetensinya. Ya. Karena apa? Karena nanti untuk setiap naik jenjang jabatan, ya, teman-teman sekalian itu harus ikut dan lulus uji kompetensi. Ikut dan lulus uji kompetensi jabatan fungsional. Jadi dibuktikan dengan itu nanti kompetensinya. Kemudian yang ketiga, Bapak Ibu dapat berkembang karirnya jika dalam penilaian kinerjanya, teman-teman itu memiliki kinerja yang baik. Ya, kinerja yang baik itu berarti angka kreditnya terpenuhi. Ya. Misalkan Bapak Ibu ada di ALI pertama, berarti harus mengumpulkan angka kredit 12,5 per tahun. Untuk dapat naik pangkat, berarti Bapak Ibu harus mengumpulkan 50 angka kredit secara kumulatif, yang dapat ditempuh dalam 4 tahun atau bahkan lebih cepat, misalkan 3 tahun. Jadi nanti SKP-nya harus bernilai baik. Kemudian yang keempat, ada kebutuhan dari instansi tersebut, ya, dituangkan dalam formasi tadi atau ada lowongan formasi. Jadi selain untuk diangkat ke dalam jabatan, formasi di sini juga sangat menentukan untuk berkembang atau tidaknya karir dari teman-teman ATLM sekalian. Kita masuk ke slide berikutnya. Nah, karena formasi ini penting Bapak Ibu, ya, no formasi, no ATLM, ya, kalau di instansi pemerintah nantinya. Kemudian no formasi, ATLM yang sudah ada saat ini pun dia tidak akan berkembang karirnya. Nah, karena pentingnya formasi ini, kami menjelaskan di slide ini bagaimana teman-teman nanti melakukan advokasi kepada pimpinan masing-masing di instansinya agar menyusun formasinya. Ya. Jadi mulai dari Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 Pasal 56, juga ada PP 11 Tahun 2017 Pasal 5, ada Permenpan 13 Tahun 2019 Pasal 58, Permenpan 1 Tahun 2020, dan bahkan kita Kementerian Kesehatan sebagai instansi pembina sudah menyusun Permenkes 43 Tahun 2017 tentang penyusunan formasi jabatan fungsional kesehatan. Dan Menpan pun sudah menerbitkan surat edaran tanggal 15 Oktober 2018 agar setiap instansi pemerintah menyusun formasi jabatan ini dan mendapatkan rekomendasi dari instansi pembina. Ya. Kemudian di slide ini Bapak Ibu sekalian, teman-teman sekalian, ya, formasi yang tadi sudah ada regulasinya dari undang-undang sampai peraturan menteri, itu nanti disusun berdasarkan yang namanya ANJAP dan ABK, analisis jabatan dan analisis beban kerja. Untuk analisis jabatan, kita bisa melihat gambar dari slide ini, ya, analisis jabatan. Jadi analisis jabatan ini dapat dilihat dengan tepat apabila teman-teman mengetahui alur pelayanan di suatu tempat. Ya. Ini misalkan kalau kita lihat alur pelayanan di poli rawat umum, ya. Nanti teman-teman ATLM tentu nanti bisa melihat bagaimana kaitannya di rumah sakit, mengapa dibutuhkan seorang ATLM. Ya. Itu contohnya kita lihat kalau dari poli umum perlu pemeriksaan sediaan darah, pemeriksaan urin atau pemeriksaan lainnya, ya. Itu tentu ada yang dirujuk ke instalasi laboratorium, dan di instalasi laboratorium itu ada teman-teman ATLM salah satunya di sana. Tentu nanti kita akan melihat kaitan dari pelayanan di instalasi rawat jalan di poli umum ini untuk kebutuhan seorang Pranata Labkes, ya, atau seorang ATLM. Ya. Demikian proses analisis jabatan yang bisa kami gambarkan dari slide ini. Kemudian yang kedua, tadi untuk menyusun formasi, selain analisis jabatan, kita melakukan yang namanya analisis beban kerja.
Analisis beban kerja ini sudah kita tuangkan di Permenkes 43 tahun 2019. Ada 100 halaman lebih Bapak Ibu Permenkes itu, tapi kita saripatikan agar Bapak Ibu teman-teman ATLM yang sudah sangat sibuk dalam bekerja bisa memahaminya dengan ringkasan yang ada dalam slide ini, ya. Di sini kami buat ada 9 langkah dalam menyusun formasi. Dari langkah pertama menginventarisasi tugas-tugas pokok, langkah kedua inventarisasi nilai angka kredit, sampai nanti nomor 4 misalkan menentukan volume beban kerja. Misalkan Bapak Ibu melakukan pemeriksaan sediaan darah sehari bisa 30 kali misalkan, atau swab sehari bisa 50 kali. Ya, nanti kalau dikalikan dalam setahun, teman-teman perlu mengalikannya 50 kali misalkan 260 hari kerja. Dari 1 tahun, berarti Bapak Ibu ada 13.000 kali melakukan swab, misalkan, pemeriksaan swab. Dari 13.000 itu misalkan dilakukan per swab itu pemeriksaannya membutuhkan waktu contohnya 10 menit. Ya. Jadi nanti Bapak Ibu sekalian akan dihitung beban kerjanya untuk melakukan swab itu 130.000 menit per tahun. Tentu teman-teman ATLM tidak hanya melakukan pemeriksaan untuk swab, ya, banyak pemeriksaan yang teman-teman lakukan. Jadi itu nanti semua dijumlahkan, akan didapatkan hasil angkanya, ya, dan itu akan kita olah dengan rumus dari Kementerian PAN. Jika ada 1.250 jam kerja kebutuhan seorang ATLM dalam 1 tahun, berarti dia dianggap membutuhkan 1 orang. Tapi bila ada misalkan 10.000 jam kerja dalam 1 tahun, kita akan membaginya dengan faktor pembagi 1.250 jam, yaitu 10.000 dibagi 1.250. Akan didapatkan hasil 8 orang ATLM. Ya. Jadi nanti rumusnya seperti itu Bapak Ibu ABK ini. Ya. Kemudian kita masuk ke substansi Permenpan 8 tahun 2006 ya Bapak Ibu tentang jabatan fungsional peralatan laboratorium kesehatan. Ya. Kita melihat Bapak Ibu sekalian di Permenpan 8 ini sudah disebutkan tugas pokok peralatan laboratorium kesehatan adalah melaksanakan pelayanan laboratorium kesehatan meliputi bidang hematologi, kimia klinik, mikrobiologi, imunoserologi, toksikologi, kimia lingkungan, patologi anatomi, histopatologi, sitopatologi, histokimia, imunopatologi, patologi molekuler, biologi, dan fisika. Ya. Tentu nanti ini saat proses revisi akan disesuaikan ya ketentuan ini dengan ketentuan di Undang-Undang 36 tahun 2014 ya tentang tenaga kesehatan. Karena sudah berubah nomenklaturnya dari peralatan labkes nanti menjadi ahli teknologi laboratorium medik. Tentu tugas pokok ini akan kita sesuaikan. Ya. Baik. Kemudian di sini di Permenpan 8 ini disebutkan ada syarat pengangkatan pertama kali dalam jabatan peralatan laboratorium kesehatan. Ya. Tadi yang disampaikan oleh Pak Wid sejarahnya ya yang dari setingkat SMU masih ada yang dapat diangkat, tapi tentunya Permenpan 8 tahun 2006 ini nanti harus menyesuaikan dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi ya. Lex superior derogat legi lex inferior ya karena sudah ada Undang-Undang 36 tahun 2014 berarti Permenpan 8 tahun 2006 ini nanti akan dikesampingkan dan harus menyesuaikan dengan Undang-Undang 36 tahun 2014 ini sehingga ada proses revisi yang perlu kita lakukan. Nanti ada materi Pak Anies ya Bapak Ibu sekalian yang akan menyampaikan mengenai progres dari proses revisi ini. Baik, kemudian di sini ada pengangkatan PNS dari jabatan lain ke dalam jabatan peralatan labkes juga diatur di Permenpan 8 tahun 2006 ini. Selanjutnya ada juga disebutkan ya di Permenpan ini mengenai penyesuaian ataupun in-passing dalam jabatan dan angka-angka kredit yang harus dikumpulkan ya di masing-masing kategori maupun di masing-masing jenjang jabatannya. Kemudian kita Bapak Ibu sekalian, teman-teman, kita sudah menerbitkan yang namanya surat edaran nomor DM.00.01/5 Romawi ya. Ini pada tahun 2020 kita terbitkan surat edarannya dari Kepala Badan PPSDM Kesehatan
mengenai pelaksanaan uji kompetensi untuk kenaikan jenjang bagi teman-teman pejabat fungsional yang Permenpannya belum selesai direvisi. Ya, kalau kita lihat di sini Perata Labkes ini belum selesai direvisi, ya mudah-mudahan nanti dalam jangka waktu dekat kita dapat menyelesaikannya, tentu berdasarkan support dari teman-teman semua, termasuk teman-teman dari DPP Patelki dan jejaringnya, gitu ya. Juga teman-teman para pejabat fungsional Perata Labkes yang ada di seluruh Indonesia, ya. Kita sampaikan di sini Bapak Ibu bahwasanya uji kompetensi untuk kenaikan jenjang bagi teman-teman yang saat ini existingnya masih Perata Labkes itu baru akan dilaksanakan mulai Juli tahun 2022. Jadi nanti silakan ini dijadikan bahan advokasi bagi teman-teman PJF Perata Labkes yang ada di berbagai pelosok Nusantara. Nanti bisa mengadvokasi BKD ya, atau mengadvokasi bagian tata usaha ataupun bagian kepegawaiannya, ya, bisa menyampaikan mengenai surat edaran ini. Jadi nanti silakan Bapak Ibu yang akan, waktunya tinggal 5 menit lagi. Terima kasih. Baik Pak Joko, terima kasih. Jadi teman-teman nanti bisa menyampaikan advokasi agar proses kenaikan jenjang jabatannya dapat tetap diproses sampai nanti Juli tahun 2022. Teman-teman sekalian, mengenai kewenangan ATLM baik di kategori keterampilan maupun di kategori keahlian, ya, dapat kita lihat di slide-slide ini. Ya, tentu ini nanti perlu disesuaikan dengan standar profesi yang terbaru dari ATLM, ya, standar profesi yang terbaru. Kita juga melihat ada standar kompetensi kerja, ya, SKKNI nomor 170 tahun 2018. Di sana sudah ada 108 unit kompetensi. Tentu nanti kewenangan-kewenangan ATLM ini tentu disesuaikan dengan standar-standar tersebut, ya, baik itu standar profesi maupun SKKNI, karena kewenangan itu harus sejalan dengan kompetensi yang telah didapatkan, ya. Nah, ini sebagai ringkasan Bapak Ibu proses revisinya kami ringkas dalam satu slide ini, ya. Jadi ada beberapa usulan perubahan, ya, dari semula ini di kolom kiri kemudian menjadi di kolom kanan, ya. Semula nomenklaturnya itu peralatan laboratorium kesehatan nanti harus disesuaikan dengan, ya, dengan ketentuan di Undang-Undang 36 tahun 2014, ya, menjadi ahli teknologi laboratorium medik, ya. Kita melihat ada dua kategori, keahlian dan keterampilan. Bahkan di jenjang keahlian ini kita lihat teman-teman tim penyusun mengusulkan ada jenjang ahli utama, ya. Kemudian ada kegiatan-kegiatannya, ini tentu nanti disesuaikan dengan perkembangan standar profesi yang terbaru, ya. Karena nanti kewenangannya harus disesuaikan dengan kompetensi yang telah didapatkan. Kemudian Bapak Ibu di slide ini, ya, ini penyarian kembali dari slide sebelumnya, ya. Tentu nanti yang perlu menjadi catatan adalah masih terdapat teman-teman dengan latar belakang pendidikan di bawah D3, ya. Ini yang di kategori keterampilan, ini yang tentunya harusnya sudah menyesuaikan dengan Undang-Undang 36 tahun 2014 pada saat ini. Harus sudah mengambil sekurang-kurangnya D3. Jadi tentunya nanti ini bisa diadvokasi kepada seluruh teman-teman yang ada di seluruh Indonesia, disampaikan, disosialisasikan agar menyesuaikan dengan Undang-Undang 36 tahun 2014. Nah, Bapak Ibu, ini dua slide sebelum terakhir, ya Bapak Ibu. Yang perlu kami sampaikan adalah kesempatan kita untuk membahas ATLM ini sebenarnya Bapak Ibu cukup singkat, ya, walaupun saat ini ada webinar 1 hari begitu, ya. Tapi menurut kami untuk jabatan fungsional ini, misalkan kita membahas mengenai formasi saja, itu 7 hari saja tidak cukup, ya, kalau kita membahasnya secara detail. Formasi itu tanpa ada formasi tidak ada yang bisa diangkat dan tidak ada yang bisa berkembang jabatannya. Oleh karena itu Bapak Ibu, kami memberikan informasi agar teman-teman dimanapun berada bisa mengaksesnya, gitu, ya, mengakses informasi dari sistem kami ini. Jadi kami menyebutnya SIBANG Jangkrik, ya, Sistem Informasi Pengembangan Jabatan Fungsional Kesehatan Republik Indonesia. Ini bisa diakses 374.239 orang pejabat fungsional di seluruh Indonesia di 20.000 instansi yang tersebar, ya. Silakan nanti bisa mengakses ini, bisa baca-baca mengenai informasi, bisa melakukan uji coba, bagaimana menyusun formasi, apa yang harus disiapkan untuk menyusun formasi,
Kemudian nanti mengenai UKOM, mungkin Bapak Ibu sudah tahu UKOM, tapi UKOM-nya UKOM untuk diangkat ke dalam profesi. Tapi kalau Bapak Ibu menjadi jabatan fungsional, akan di UKOM untuk kenaikan jenjang jabatannya, atau nanti untuk diangkat ke dalam jabatannya. Nah, tentu Bapak Ibu harus mengetahui mengenai UKOM ini, agar nanti tidak menjadi kendala dalam pengembangan karir Bapak Ibu. Nah, ini ada kami sampaikan di sistem informasi Sibang Jangkrik ini. Silakan nanti diakses Bapak Ibu ketika santai di Starbucks atau di Dunkin Donut ya. Kemudian ini kesimpulannya Bapak Ibu, slide terakhir ya, kesimpulan yang bisa kami sampaikan bahwasanya jabatan fungsional Perata Labkes saat ini ya dalam proses revisi ke JF ATLM ini memang merupakan pilihan karir bagi teman-teman ATLM yang berstatus ASN. Ini tentu pilihan karir yang sudah tepat Bapak Ibu, kalau sudah jadi JF ini sudah tepatlah pilihan karirnya. Karena Bapak Ibu nggak perlu khawatir nanti bisa diangkat ke dalam jabatan lainnya, jabatan administrasi ya. Misalkan menjadi kabid bisa apa tidak? Bisa. Atau menjadi direktur ya di kementerian bisa apa tidak? Ya bisa ya, karena jabatan fungsional saat ini bisa diangkat ke dalam jabatan administrasi maupun jabatan pimpinan tinggi ya. Terus yang kedua, pengembangan karir seorang PJF ini dilaksanakan berdasarkan 4 hal. Ada kualifikasi, ada kompetensi, ada penilaian kinerja, dan kebutuhan organisasi instansi pemerintah atau formasi. Ya. Jadi nanti silakan hal ini harus Bapak Ibu pelajari nanti ya, sambil bekerja, sambil mempelajari. Kemudian yang ketiga, jabatan fungsional Perata Labkes, ini kita harapkan dapat segera kita revisi menjadi JF ATLM. Dan yang keempat, yang terakhir, perlu dukungan dari organisasi profesi, dari DPP, teman-teman di wilayah, di cabang ya, juga para PJF Perata Labkes saat ini, dan instansi pengguna JF di seluruh Nusantara untuk dapat terlibat dalam proses revisi regulasi terkait JF Perata Labkes ini menjadi ATLM. Mungkin demikian yang bisa kami sampaikan. Kami serahkan kembali ke Pak Joko yang ganteng dan tahu. Mudah-mudahan dapat ditangkap di waktu yang singkat ini. Terima kasih.